Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Apa kabar anak-anak Ustaz? Saya harapkan juga antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, ini walaupun hari agak gerimis, Masya Allah anak-anak Ustaz banyak yang hadir di kelas ini. Jadi Ustaz harapkan ya, semangat antum datang ke sekolah juga harus diimbangi dengan semangat belajar di kelas. Ya, jangan sudah berjuang dari rumah ke sekolah dengan cuaca yang hujan, sampai sekolah antum, sampai kelas main-main, cerita. Nah, ini yang paling apa? Gurunya menjelaskan pelajaran, dia juga cerita. Jangan seperti itu. Baiklah anak-anak Ustaz, di sini sebelum Ustaz mulai pembelajaran kita ada sedikit yang ingin Ustaz sampaikan ya, yaitu mengenai pembagian raport yang belum selesai kemarin ya. Ya, jadi di pembagian raport ini Ustaz melihat banyak anak-anak Ustaz ini yang lalai dalam tugas-tugas ataupun ujian. Nah, ini juga jangan antum biarkan, karena ini PTS Azri, antum santai-santai aja, dan ini akan berimbas nanti ke rapot semesternya. Jangan antum kira di rapot PTS antum nggak bisa bagi rapot karena belum mengumpulkan tugas, antum biarkan saja ini. Antum biarkan, nanti rapot semester juga antum nggak bisa mengambilnya, karena nilai antum memang nggak ada. Dengar, Dafa? Antum dengar yang Ustaz bilang? Ya, jadi seperti itu. Ini banyak yang Ustaz menjadi catatan bagi Ustaz ya. Ditagih dulu, baru dikumpulkan. Nggak terima rapot dulu, baru dikumpulkan. Ada juga yang sudah nggak terima rapot, dia juga masih santai sampai hari ini. Masih santai, masih nggak peduli. Nah, ini berarti apa maksudnya ini? Apakah dia masih ingin sekolah atau memang udah pengen yang lain? Nah, jadi cobalah anak-anak Ustaz, semangatlah antum dalam belajar ya. Semangat dalam belajar, jangan ikuti ya hawa nafsu kita ini selalu maunya yang buruk-buruk saja. Malas belajar, malas sekolah, banyak kali alasan untuk membuat tugas, suka melanggar peraturan ya. Melanggar peraturan itu juga mengikuti hawa nafsu ya. Tengok di dalam kelas kita ini sudah banyak sekali kita lihat ya, yang tertib dan yang nggak tertib. Bagi anak-anak Ustadz seluruhnya, jika antum mengirimkan tugas sama Ustadz, walaupun antum sudah sering mengumpulkan tugas, tolong saat mengumpulkan tugas itu beri nama yang lengkap dan kelas ya, dan kelas. Jadi Ustadz bisa mendatanya dengan lengkap. Nanti namanya dibuatnya Rizky aja, padahal berapa banyak Rizky di sini, nggak ada pula kelasnya. Nah, itulah ya. Jadi itu jadi catatannya bagi antum semua ya. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita. Silahkan siapkan dulu buku antum. Iya. Nggak tahu saat itu buku ya, kita masuk ke materi kita berikutnya adalah tentang budidaya ikan konsumsi ya, terakhir ya anak-anak ya. Jadi kita sudah jelaskan pekan lalu bahwa ikan konsumsi itu terbagi menjadi 3
Ya, budidaya ikan konsumsi. Ya, di sini kemarin sudah Ustaz jelaskan, ya, ada 3 jenis ikan, itu ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut, air asin, ya. Jadi di dalam pembudidayaan ini, ya, tentunya ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada yang sulit kita lakukan, ya. Kalau kita lihat dari, ya, jenis ikan, ya, atau tempat hidupnya, maka kita akan sulit untuk membudidayakan ikan air laut, ikan air payau di daerah kita. Tentunya kita jangan mencari-cari yang kita sulit untuk mengerjakannya, ya. Yang mudah adalah kita jenis ikan air tawar, ya, ikan air tawar, ya. Tentunya ikan air tawar ini banyak sekali, ada ikan mas, ada ikan lele, ikan nila, gurami, iya, banyak dan lain-lain. Iya. Tentunya antum lebih, ya, itu artinya apa? Artinya kita memang memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis ikan ini, ya kan? Nama-namanya, ya. Ya Fauzan, enak ya, santai. Ya, jadi ada beberapa jenis ikan juga di antara jenis ikan yang ini, ya. Ini kan kita sudah lihat berdasarkan tempat hidupnya, ya, bahwa jenis ikan ini lebih mudah kita pelihara dibandingkan jenis ikan air laut dan payau, ya. Kemudian setelah kita masukkan jenis-jenis ikannya, ada juga di antara jenis-jenis ikan ini yang juga mudah, ya. Karena apa? Karena daya tahan hidupnya kuat, ya kan? Daya tahan hidupnya, ya, misalnya kalau kita bandingkan ikan mas dibandingkan dengan ikan lele, ikan nila, ataupun ikan gurami, ya, tentu ikan mana yang paling kuat kira-kira? Kenapa? Sigana pun bisa dia start. Riz, antum belum bagi rawa, Riz? Udah. Ya, kenapa? Diparet pun bisa, ya. Bisa. Kok bisa itu? Siapa yang bisa tahu? Kenapa lele ini bisa kayak gini? Apa ini jenis ikan jadi-jadian? Hah? Ya? Bagaimana? Oh, karena Jabar udah takdir. Apa? Karena Jabar udah takdir. Ya. Jadi perhatikan, ya. Lele ini, ya, juga bisa hidup dia di dalam kondisi air yang tidak begitu baik, ya. Jadi kalau misalnya air yang udah kotor pun lele itu nggak bisa hidup, berarti apa? Berarti ada racunnya airnya itu, ya kan? Ya beda lah, ini kan kita air tawar. Kalau antum lihat, buat sehebat apapun jenis ikan air tawar, antum masukkan ke air laut, ya pasti mati. Begitu juga ikan air laut, ya kan? Ikan hiu begitu ganasnya, ya, yang antum aja disambernya bisa, kalau masuk ke laut, masukkan ke sungai, mati dia. Iyalah, orang bukan tempat habitatnya, bukan di tempatnya. Cuma antum juga, ya kan? Masukkan dalam sumur. Ya kan? Nah, jadi ini, ya. Nah, jadi itu juga penting kita pahami sebelum kita memilih jenis ikannya, ya. Ada lagi kalau misalnya ikan lele ini dia tidak perlu air yang mengalir, ya kan?
Sementara ikan mas ini dia perlu air mengalir, ya kan? Ini perlu air yang mengalir. Ya. Ini tidak. Artinya ini sangat memudahkan kita dalam pemeliharaan, apalagi kita yang baru memulai, ya kan? Kemudian ikan ini juga tidak perlu tempat yang perlu tempat yang luas tentunya ya kan? Kalau dia perlu air mengalir, tempatnya nggak luas sama aja. Banyak maunya ikan. Iya. Kalau ini tempatnya tempat yang sempit bisa. Perhatikan. Ya, bisa. Jadi anak-anak Ustadz, ya. Apa tuh? Tanya sama Ustadz aja, belum tentu teman antum tuh bisa. Hah? Iya, Ah. dari kecil. Ah. Letakkan botol sirup, udah besar kok bisa keluar mati. Iya, itu juga kan kita harus. Apa memang betul itu? Iya. Sampai besar antum pelihara? Sampai nggak bisa keluar lah dia sih. Antum kasih makan. Ya ini, ya sebenarnya ya anak-anak Ustadz ya, kita ya ini juga penting antum pahami ya sebelum antum memelihara jenis hewan ataupun membudidayakan. Menyayangi hewan itu kita dapat pahala, ya. Tapi menyiksanya kita dapat dosa, ya kan? Berdosa. Bahkan ada orang yang memelihara kucing, dikurung, kucingnya nggak dikasih makan, mati, masuk neraka. Ada orang yang memberi minum anjing yang kehausan, ya, itu bisa masuk surga. Begitu juga kita udah tahu nih, wadahnya tempatnya kecil. Wah, ini kayaknya lucu juga nih. Apalagi zaman sekarang nih, ana mau buat apa nih? Jadi YouTuber. Nah, ya kan? Bagaimana nanti ikan ini sampai besar di tempat yang sempit? Ya, antum mungkin senang-senang ketawa-ketawa, tapi ya, ikan itu kalau bisa ngomong dia, nanti di akhirat dia minta pengadilan yang seadil-adilnya. Ajab lah tuh. Ya kan? Ya, jangan seperti itu. Jadi kita jangan kadang kalau kita lihat lucu juga nih, ya. Kita punya tempat botol, ya kan? Segini. Ya awalnya kita cuma pelihara ikannya cuma kecil seperti ini ya bisa lah, ya kan? Tapi lama-lama kasih makan jadi besar. Apalagi kan tadi kita bilang ikan lele ini ikan yang bisa bertahan hidup di tempat yang sempit, tempat yang air yang kotor, bisa. Antum kasih makan juga dia besar. Jadi akhirnya kayak mana antum mengeluarkannya? Mati deh. Mati ya kan, tengoklah. Nggak dimakan. Iya. Udah janganlah dibuat seperti itu lagi ya Rasya. Iya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ini salah satu yang bisa menjadi panduan kita dalam memelihara. Kita pilih dulu jenis ikannya. Kalau ikan nila, ikan gurami juga bisa. Ikan gurami juga bisa nih anak-anak saya. Tapi perhatikan, ya. Pikiran dia bukan di kelas ini. Berarti memang hati antum nggak belajar. Yang lain-lain antum perhatikan. Perhatikan. Jadi di sini kita bisa pastikan ya yang memudahkan kita jenis ikan apa. Ini bisa juga tapi ini panennya lama. Bisa sampai 8 bulan sampai 10 bulan. Ada juga yang sampai 12 bulan. Ya, dan ini dia susah besar di tempat yang sempit. Ya, sulit berkembang nih. Di tempat yang sempit. Ya.
Ya. Jadi di sini Ustadz sudah yakinkan kita kan? Gimana? Sini Han, pindahan, sini Han. Kan kita harus mencari teman-teman yang baik. Kalaupun kita memang orang yang nggak baik, carilah teman yang baik. Dah, biarkan aja itu. Baik ya. Perhatikan. Jadi dari kategori jenis ikan ini, maka kita lebih condong kemari sebenarnya, ya. Ya. Kenapa tadi sudah disebutkan alasannya? Kenapa tadi Dafa kita pilih ini? Ya. Ah? Apa? Apa Rasya? Tadi kenapa kita pilih ikan lele? Karena dia bisa bertahan hidup di mana saat dia botolnya bisa. Terus? Jadi simpel gitu. Simpel ya. Bagi kita pemula ini untuk membudidayakan atau memeliharanya Azri, ya, maka ini cocok kita pilih. Kemudian harganya juga nggak mahal ya. Siapa yang tahu harga bibit ikan lele ini berapa harganya? Berapa? Ini yang sudah membuat apa nih? Membuat budidaya ikan lele di tempat sempit. Berapa Dil? 2.000 satu ekor. Ya. Jadi kalau antum, kita kan ini rencananya akan, perhatikan, kita rencananya akan membuat, perhatikan, pembesaran. Ya. Jadi pembesaran ikan lele. Kayak tawon antum. Pasti ada tadi dari ngomong. Makanya jangan bersama. Ada dia banyak kan. Dah, belakang antum Sat. Satu Sat. Ya. Dah. Kok nyari kawan antum? Dah, situ aja sendiri. Jadi, di sini juga kita harus perhatikan ya, lokasi, tempat. Ya, biasanya tempatnya apa kalau jenis ikan ini bisa kita mau kita pelihara? Apa wadahnya? Apa? Ember. Botol sirup kayaknya bisa tapi sangat menyiksa ya. Ya kalau dia umur, ya janganlah. Ya botol sirup itu ikan cupang itu. Apalagi? Hah? Paret atau selokan ya? Terus? Ya kita kan mau cari tempatnya dulu, masalah itu nanti. Ya ini tempatnya. Di mana lagi? Gajah? Hah? Bak mandi antum. Ya kita coba tes ya. Terus? Apalagi kira-kira? Itu nggak bisa lah, antum mana mungkin, itu namanya bukan antum pelihara, antum buang. Ya, di mana lagi kira-kira? Iya kolam lah, tentunya kolam. Ya kita tentunya kalau kita budidayakan ini, kita juga harus pikirkan kalau antum letak di mana saat di sungai katanya. Nanti panennya kayak mana? Itu namanya bukan antum budidaya, antum lepaskan dia. Ya kan? Kecuali atau namanya di sungai itu dibuat sebuah keramba. Ya keramba itu seperti kotak-kotak. Ya seperti kalau antum pernah ke Danau Toba, seperti kotak dari bambu bisa ya. Yang dia airnya tetap air danau atau air sungai yang mengalir, tapi ikan itu tak bisa keluar karena ada jaring-jaringnya. Nah, seperti itu bisa. Ya, tapi di sini kita perhatikan, ya,
yang memungkinkan kita buat adalah di kolam. Dan tentunya kolamnya ini jenisnya ada kolam tanah ya, alat tanah, atau kolam terpal. Ya. Ya, yang untuk bisa dibongkar-bongkar adalah jenis kolam terpal. Yang kadang-kadang nanti ketika sudah panen Umi antum marah, nggak usah lagi pelihara ini. Ya kan? Langsung lipat. Ya. Ah. Kemudian apa lagi yang bisa? Ember. Ya, ember. Jadi iya, nanti kita apain? Ada namanya teknik sekarang tuh, teknik budidayanya namanya adalah budik dumber. Jadi budidaya ikan dalam ember. Ini sangat, ya, perhatikan, ini sangat menarik dan bisa diaplikasikan di tempat yang sempit. Ya, jadi nggak ada alasan, Ustaz, rumah Ana nggak ada halamannya, ya kan? Teras kan ada, letakkan teras itu di ember. Ember itu di teras. Ya, silakan. Pakai pot itu ukurannya berapa pot? Ya, ukurannya berapa? Ya, ya, jadi kalau antum, nah, kalau segini nggak bisa. Bisa seekor bisa. Tapi kalau mau yang lebih besar, kita seperti ember tempat sampah kita yang warna kuning, yang warna yang ya. Jadi seperti itu. Perhatikan anak-anak Ustaz, ini ya. Ini sudah kita pilihkan jenis tempatnya. Kalau ada misalnya Ustaz, anak ini sebenarnya ingin mencoba nih, ya, yang lebih banyak nantinya. Misalnya entah antum buat 100 ekor Ustaz. Ya karena membeli bibit ikan lele ini, dia biasanya makin banyak makin murah. Ya kan? Kalau antum beli seekor 1.000, 2.000, ya, beli 100 ekor bisa harganya cuman 200 perak, 500, ya kan? Iya. Ya, jadi bisa menggunakan, kalau mau yang lebih besar, banyak yang mau ditempatkan, bisa kita pilih kolam terpal. Kalau yang sedikit pakai ember. Tapi Ustadz sarankan kita mau coba nih tekniknya yang budik dumber ini ya, anak-anak Ustadz ya. Kita mau coba yang budik dumber. Hah? Tidak. Ya dengarlah dulu Ustadz. Jadi tekniknya budik dumber ini satu kelompok ya terdiri dari 4 orang maksimal, ya maksimal 4 orang ya. Kemudian isi nanti dengarkan dulu Ustaz. Dengarkan dulu Ustaz. Iya nanti isi ikannya satu orang itu 2, berarti ada 8 ekor. Lebih terserah tuh. Minimal ya. Jadi satu. Ya, antum pokoknya yang nanti buat minimal 2 ekor. Kalau antum tunggu dulu lah, antum belum lagi kita kerja. Ya. Nah, di sini nanti antum akan membuat sebuah laporan ya kegiatan budidaya 1 pekan. Jadi laporannya 1 pekan ya, setiap 1 pekan. Oke, kelas 8 dulu Ustaz. Ya, setiap 1 pekan. Apa saja yang, perhatikan Ustaz dulu. Nanti antum baru pilih anggotanya setelah Ustaz jelaskan ini. Ya. Apa aja yang antum
Apa saja yang antum ternyata biang keroknya yang ini. Iya. Nah, udah sendiri pun dia masih bisa dia menarik-narik orang lain. Ya, apa aja yang antum laporkan? Ya, pertama itu persiapan alat dan bahannya. Apa yang disiapkan? Ember. Ya, kemudian apa lagi? Bibit ikannya. Ya, kemudian pakan nanti. Misalnya, Ustaz, kami ini sibuk, Ustaz, ngasih pakannya sehari sekali aja, tapi langsung banyak, sekilo. Ya kan? Ya, dengarkan dulu. Itu kan contoh. Ya, pakannya, jenis pakannya apa? Antum bilang, entah kami, Ustaz, biar irit, kami sisa-sisa nasi bekas makan aja. Karena kami anak pondok, Ustaz. Nggak bisa kami beli pelet kan, kasih aja bekas nasi goreng. Ya kan? Ya. Atau iya, kami nyari cacing, Ustaz. Ya kan? Ya, ini nanti aja. Ya. Jadi setiap satu pekan itu antum akan memberikan laporan. Jadi seandainya saja, ya. Seandainya saja, Ustaz, di pekan kedua ikan kami mati semua. Ya laporkan aja. Ikannya mati, penyebabnya apa? Udah selesai lah tugas antum. Ya. Jangan antum racun. Apa ini dah? Ini lain Ustaz, lihat ini dari tadi. Ya? Enggak, kita begini ya. Kita pilih satu tempat, ya. Satu tempat yang misalnya berdekatan, misalnya si Rasya sama Pasha satu rumah, ya kan? Ya nggak apa-apa, kan tugasnya sama. Misalnya ada anak pondok si Pojan, si Arif, si ya bisa, ya kan? Enggak, jauh saja. Nah, itu ya. Dengarkan, itu nanti kita bahas. Sekarang yang ini dulu. Ya, Ustadz mau kasih teknik-tekniknya dulu. Dengarkan. Dengarkan. Jadi di sini antum buat laporan. Setiap satu pekan sekali. Antum kasih makan. Berapa kali antum kasih makan sama satu hari. Kemudian pertumbuhannya. Bisa nanti antum tanggo, lihatkan, fotokan, kirimkan. Berikan laporan per kelompok, ya. Jadi dari 8 ekor nanti hasilnya berapa yang hidup dan besarnya sampai besar atau tidak itu antum laporkan. Ataupun mati antum laporkan. Nggak perlu antum ganti kalau mati. Misalnya, biar nilainya bagus, beli lagi lah, ya kan? Terakhir udah 1 bulan, mati punya kita beli aja yang besar yang sekilo. Nah. Jangan. Karena ada kan yang dijual di pinggir-pinggir jalan kan. Jangan. Ya, kan langsung. Itu kalau ketahuan Ustadz, ada nilai antum remedial. Ya. Ikan yang lain boleh. Misalnya ikan yang lain, Ustadz, ana ternyata tempat ana tuh ada kolam, Ustadz. Ikan konsumsi. Ikan laga pula katanya. Antum makan nanti ya. Ya. Ikan konsumsi, jangan ikan-ikan yang aneh, ikan mas koki, ikan laga nggak perlu. Ya. Ikan batu. Ikan gobi. Ya. Jadi ini ya. Jadi ini yang perlu antum siapkan. Diskusikan nanti kawan-kawannya. Seandainya gini, Ustadz, ternyata anak nih Ustadz, rumah anak jauh, anak kasihan sama orang itu. Kalau anak udahlah Ustadz, anak kerja sendiri aja, boleh? Sendiri aja. Boleh, maksimal 4 orang. Jangan pula buat berkelompok makin rusuh, Ustadz, makin jadi berantem. Jangan. Dia nggak pernah ngasih makan Ustadz, ya kan? Ya, paham sampai sini ya. Baiklah anak-anak Ustaz, setelah ini nanti Ustaz akan jelaskan lagi.
Bagi anak-anak Ustadz yang di rumah, jika ada pertanyaan, antum bisa langsung menanyakan kepada Ustadz, dan jika ada nanti yang ingin didiskusikan juga bisa langsung menghubungi Ustadz. Baiklah anak Ustadz, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustadz tutup pembelajaran kita hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.